Toharo yang kedua adalah ayat toharatu li ajli hadasi akbaro, bersuci karena hadas besar. Terlalu jauh deh. Gak mau. Pernah gak dengar besar sekali? Wahwa maksudu. Nggak ada timbangan maksudu. Maksud tuh. Ini adalah tujuan kedua min maqasidit toharati. Di antara tujuan-tujuan toharo. Lihat ke yang di atas matannya dari pasanya tuh al-ghuslu. Lihat kok di matan atasnya. Oke. Yaitu al-ghuslu, mandi. Wa haqiqatuhu syar'an, adapun hakikat mandi, arti mandi secara syariat, sailanul ma'i ala jami'il badani, mengalirkan air atas seluruh anggota tubuh, diniyatin dengan nih, walau mandubatan, meskipun niat sunnah, namanya mandi juga. Kama fi ghuslil mayyiti, sebagaimana dalam mandinya mayyit. Wa huwa nau'ani, mandi itu dalam Islam ada dua, fardun wa sunnatun, wajib dan sunnah. Fal fardu, adapun mandi yang wajib. Apa bedanya fardu dengan wajib? Apa bedanya fardu dengan wajib? Kalau fardu itu ketentuan, semuanya hukum. Ketentuannya dari Allah. Kalimatu fardun itu untuk sesuatu yang dari Allah. Kalau fardun. Kalau wajib seperti bilang hari Rabu wajib pakai baju hijau. Kata wajib bisa dipakai selain syariat ya. Tapi kalau ketentuan datang dari Allah namanya fardu. Hebatku. Fal fardu. Iya, makanya artinya sama, dalam penggunaannya beda. Asbabu salah satu mujibu bacanya. Adapun yang mewajibkan mandi itu sebab-sebabnya salah satu. Ada tiga. Ahaduha, penyebab wajib mandi adalah janabatun, junukan. Iya. Wahia, junukan itu bisa disebabkan imma khuruju manihi, keluar mani, min tariqihil mu'tadi, dengan jalan yang normal, wa illam yakun mustahkaman, meskipun apa artinya mustahkaman di sini? Oke, biar nih. Garis bawah tanda tanya ya. Au min sulbir rajuli, atau keluarnya bukan dari jalan normal, tapi dari tulang sulbinya laki-laki. Wataro ibil mar'ati, dari tempat produksi awalnya, sulbi wattaroib. Wal mu'taddu munsaddun. Normalnya itu dia ndak gampang keluar, artinya munsaddun, tertutup ya, ingkana mustahkaman. Ay khorijan, jika dia keluar. Lali illatin, bukan karena sakit. Karena orang sakit bisa jadi tidak ada kerannya, keluar terus. Wa yu'raful maniyu, diketahui mani itu bitadaffuqihi, karena muncrat. Au ladzati waqti khurujihi, lezat waktu keluarnya. Au rihi ijinin, atau ada aroma adonan. Au tal'i nakhlin, atau muncul pandan, ya, bau pandan idza kana rotaban, kalau masih cair. Au
rihi bayadi bidin, aroma putih telur idza kanal maniu jaffan, jika mani itu menjadi kering. Oke, tadi itu ciri-cirinya ya. Keluarnya ada tekanan, kedua lezat waktu keluar, ada aromanya. Kalau basah aromanya seperti adonan atau pandan, atau kalau kering seperti putih telur. I don't know. Tapi sebenarnya seorang guru itu harus tahu yang seperti itu, nah. Jadi kalau saya ini bukan guru, nah. Membaca saja. Fa in faqidat hadhihi sifatu, kalau tidak ada sifat-sifat ini fala gusla, berarti tidak ada mandi. Li'annal kharijah hina izin, karena yang keluar ketika itu laisa bimaniin, bukan fa ini tamala. Makanya fa ini tamala, apabila memperkirakan kaunul khariji manian au ghairahu, adanya yang keluar ini mani atau lain mani. Mana contohnya kalau lain mani kawadiyin au madhiyin, ini mungkin wadi atau madhi, ini masih jenis cairan juga ya. Takhayyar, maka dia memilih bainahuma, antara keduanya, al mu'tamadi, dengan dasar yang jelas. Fa in ikhtara kaunahu manian, enggak ada siapa-siapanya. Ini dia suruh pakai ala mu'tamad, bukan. Ini tutorial, bukan dibilang ini kama tamadahu anu bukan dalam teks lagi menjelaskan far'un fikhi. Oke, fa in ikhtara kaunahu manian, kalau dia memilih adanya ini mani, kita setelah mandi. Wa in ikhtara kaunahu ghairu manian tawadda. Kalau dia pilih bukan mani begini, apa enggak masuk ciri-cirinya, wudu. Wa ghasalama asabahu minhu, dan mencuci apa yang terkena dari yang dianggap madhi atau wadi. Walau ikhtara ahadahuma summa anna lahu, apa semua? Coba cari artinya anna fil madi kabang ini. Sesuatu yang nyata di hadapan. Oke. Kemudian nyata baginya ya ikhtiar al-akhari. Jadi dia memilih salah satu. Misalnya dia milih wadi. Kemudian jelas baginya pilihan yang lain. Oh, bukan ini. Kana lahur ruju' anil ikhtiaril awwali. Maka dia kembali ke pilih rujukan, keluar dari pilihan pertamanya. Walau ba'da an fa'ala muqtadahu, meskipun dia telah melakukan penyelesaian yang dia pilih. Kalau dia pilih mandi, bukan ternyata tadi ini. Ya, Anda mengapa? Ya deh. Wala yu'idu, dia tidak kembali kepada ma fa'alau bil awal. Titik. Walau ra'a fi firashihi aw thawbihi, seandainya seseorang melihat di kasur atau di bajunya, walau bi zahirihi, meskipun hanya zahirnya, apa yang dia lihat manian. Mani yang la yahtamilu kaunahu min ghairihi, tidak diperkirakan, dia perkirakan adanya itu dari selain mani. Mani mutia. Lazimahul ghuslu, wajib baginya mandi. Wajib apa tuh? Wa i'adatu kulli sholatin, mengulang setiap sholat yang layah tamilu khuluwaha anhu, yang dia perkirakan tidak kosong dari semenjak dia lihat itu. Jadi ini contohnya, enggak sholat isya, memang jam 4 baru sholat isya, dia bangun sholat isya, sholat subuh. Nah, nanti pas mau bersih-bersih kamarnya jam 8 pagi, lihat hama bahasa cium. Berarti dia ulang sholat isya dengan sholat subuhnya.
Oke. Wa yusannu disunnahkan pula i'adatu kulli sholatin ihtamala khuluha anhu. Disunnahkan mengulang setiap sholat yang dia perkirakan kosong darinya juga. Hak ini kembali kemana? Kamu mau masalah mengulang sholat dia mau. Tapi kalau membaca kok kitabnya Kak Ros, mau ulang sholatmu. Iya, jago sana dok kita ulala. Dia bilang kan sholat sunnah itu apa gunanya sholat sunnah rawatib? Salah satu manfaatnya iya penyempurna menambah sholat wajib. Jadi iya si mata perumahanmu ya meh jadi dia bilang kalau dalam 4 rakaat sholatmu Anda kehilangan Tuhan di 2 rakaat, Allah beri Anda 2 rakaat rawatib untuk kembali mengingat Allah. Jangan kau ulang itu. Rere, itu Nabilang. Tuhan juga dalam lah. Sampai 10 rakaat. Berarti itu gunanya sholat mutlak. Itu maksudnya nanti ke sholat wali pailah. Ya, hadiran di hati mau sembahyang karus nembe mengarang naik mengarang bayar pembayaran naik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bagus. Itu latihannya. Itu semua butuh mujahadah. Walau ahassa binuzulil mani. Seandainya seorang laki-laki merasakan keluarnya mani. Famsaka dzakarahu, dia merasakan akan keluar mani, baru dia tahan kelaminnya supaya tidak keluar. Falam yakhruj minhu syai'un, dan tidak ada keluar, fala ghusla alaihi. Maka tidak mandi. Apa? Wa imma dukhulu hasyafatin. Oke, sekarang junub kedua itu penyebabnya karena hubungan suami istri. Titik. Langsung itu artinya. Min zakarin aslin au qadriha minhu min faqidiha. Farjan, intinya hubungan suami istri, kubulan au duburan, depan belakang. Walau min mayitin, meskipun yang disetubuhi mayit. Au bahimatin, hewan. Padahal kayaknya di kitab lain enggak dijunubkan ya. Kalau berhubungan sama hewan. Bukan. Mayat orang hidup dengan hewan itu. Iya. Kalau sama mayat ada, cuma yang sama ma'ikrohin bersama hal itu dipaksa ya. Walaupun bersamaan dia dipaksa. Kalau dibilang makruh haram, tiap malam makruh. Au naumin, atau sedang tidur. Au ngigau ya. Au nisyanin. Tersilap, lupa. Wabila inzalin, meskipun tidak inzal. Tidak terjadi keluarnya mani. Yang penting terjadi hubungan suami istri, wajib mandi. Itu ceritanya dia lagi tidur, iya dong ngigaunya berbuat perbuatan suami istri lah. Kan kalau itu kalau malah kamu apa ya yang dia masa kan sama-sama tidur dua-duanya lah. Iya. Oke, ini sepanjang ini mengartikan sendiri ya. Wa min dzakarin asyalla, kata saja barisnya. Wa ghairi muntasyirin,
wa bihaili kulfin harakatin ya ala zakari walau ghalizatan. Jadi falau ghayyaba ba'dal hasyafati lam yajibil ghusla 'alal mulij wala 'alal akhar. Naam, yundab. Anda tahu. Oke. Jadi intinya yang membuat wajib mandi kedua dibilang junub itu adalah berhubungan suami istri. Keluarnya mani atau tidak. Yang membuat wajib mandi berikutnya adalah haidun, haid. Wal mu'tabaru fihi wa fi mayatin qita'uhu. Tapi yang dimaksud di sini dan apa yang akan datang bukan pada saat haid mandi wajib qita'uhu, terputusnya dari haid. Ma'al qiyamil shalah, mau mendirikan sholat. Nah jelaskan boy wa aqallu zamanil haid miqdaru yaumin wa lailatin. Sekurang-kurangnya waktu haid itu sehari semalam. Wa huwa arba'un wa isruna sa'atan, 24 jam. Falakiyatan. Ya 24 jamnya ilmu falak. Maksudnya kan dulu kalau mau tahu waktu cara carinya pakai ilmu falak. Muttasilatan ittisalan ma'hudan fil haid, yang bersambung ittisalan dengan ma'hudan fil haid, pokoknya dalam urusan haid. Wasa'atu ahli falak ini coba ya. Oke, cocok. 1 jam itu 15 derajat. 1 jam itu 15 derajat. Wa darajatu arba'u daqaiqa. 1 derajat itu 4 menit. Udah. Iya, 1 derajat 4 menit. Ada di buku ilmu falaknya. Musdalifah kalau masih punya ada buku. Lihat ke dalam. Jelas itu ada rentetannya. Kan cara hitungnya itu gimana cara hitungnya no? 119 derajat, 38 menit, 34 detik. Dia cara menghitung ilmu falak itu derajat, menit, detik. Di Selamat Taufik Kang Aji sama nih. Oke, berarti ini menit ya. 1 derajat 4 salah dong. Ya kalau 1 derajat 4 menit 4 kali 25 4 kali 15 60. Cocok. 1 jam. Waddaqiqatu 1 menit itu sekira-kira surat Al-Ikhlas kulawahnya izahara kalau ma'alaya di kapan. Karena makanya bagus wakila salah sumarrotin 3 kali. Ini jelaskan deh. Waksaru khamsata asyara yauman bilayaliha wa illam yattasil. Paling lamanya 15 hari sehari semalam meskipun tidak bersambung dari awal. Terakhir ya. Masaliswa yang ketiga nifas. Enggak, cuma sampai ulaknya saja. Nifas. Oke. Tanya kakakku baru-baru ini dia bilang sudah 60 hari cuma masih ada keluar, cuma enggak sebanyak yang dulu. Jadi apa ini? Apa mau tahu istihadah? Ya betul dia bilang istihadah. Terus ya kalau mau sholat setelah mandi wajib itu bukan mandi wajib lagi kalau keluar, dibersihkan sholat ki. Ya. 60 hari udah. Ya mau. Likaunihi karena adanya sebenarnya itu damu haidin adalah darah haid yang berkumpul. Wa qalluhu zamanun yasirun. Sekurang-kurangnya nifas waktu singkat. Walau qadra mayasa umajjatan ba'dam fisalil baladi. Meskipun sekira-kira apa yang meluaskan 1 kali keluar setelah terpisahnya anak. Waqtarhu situna yauman, paling lama 60 hari. Wa ghalibuhu normalnya
arba'una yauman, 40 hari tibaran bil wujud. Itu mengambil dari yang sering dilihat ya, fil jami. Jadi wa min mujibil ghusli, dan diantara yang mewajibkan mandi juga ternyata adalah tahayyurul mustahadati wa wiladati, antara istihadah dan melahirkan. Walau li alaqatin wa mudgatin, meskipun yang dia lahirkan hanyalah alaqah, segumpal daging, wa mudgatan, segumpal atau terbalik ya. Oke, lianal ghusla, karena mandi itu yajibu wajib karena khurujil ma'il ladzi yukhlaqu minhu waladu, yang membuat wajib mandi orang melahirkan karena keluarnya air yang membuat tercipta itu anak. Wa bi khurujil waladi aula, apalagi kalau yang keluar si anak, aula, insya aula pasti lebih wajib. Intaha. Ya, walaupun alaqah atau mudghatan tetap wajib karena ceritanya ya air yang membuat dia diciptakan itu. Mana kitabmu? Dana bawa di koperasi. Foto.